Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang asa, masih di sini di Asa ID dan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat CRUD sederhana menggunakan CI4. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin. Oke. Kita kasih nama coba aja. Kita buat tabel baru aja namanya, atau tabel baru. Oke, fieldnya 3 aja cukup. Kasih nomor, ini bisa kalian sesuaikan sendiri ya untuk contoh aja. Nama 30, alamat 50. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, oke, pertama kita buat satu dulu tabelnya, kemudian yang kedua adalah kita siapin si CI4 nya, CI4 di sini. Nah, kemudian cukup kita ekstrak seperti ini. Oke, di sini udah ketemu. Oke, memori. Oke, langsung seperti ini. Nah, kemudian kita atur di sini. Kalau saya sih menggunakan koneksi database-nya menggunakan file inv ini ya. Nah, awalnya kita kasih titik seperti ini. Nah, kemudian di sini kita edit ya, inv-nya ini. Yang penting udah kita kasih titik. Nah, biar lebih gampang di bagian mana nih? Nah, di sini database ini ya. Oke, ininya tetap localhost sesuai sama yang tadi ya. Apa tadi, coba ya, coba. Kemudian username-nya root. Biasanya kalau exam itu root. Ini untuk passwordnya kita kosongin aja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan ya, kita simpan, udah selesai. Nah, kemudian di CI4 ini saya menggunakan Composer ya untuk apa, sebagai apanya nih, running PHP-nya ya. Jadi tidak menggunakan bawaan dari SAM, tapi saya menggunakan Composer seperti ini. PHP Spark serve. Nah, karena di CI4 juga ada serve-nya di bagian ini nih, Fluxed. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini udah jalan ya, udah running di ini dengan alamatnya localhost 8080. Nah, untuk mengakses si CI ini cukup ini localhost 80. Oke, seperti nah, selesai. Jadi CI4 nya itu stabil di localhost dengan port 8080. Nah, setelah si CI4 nya sudah kita selesai inisialisasinya ya, kita bisa akses di CI4 nya. Dan gampangnya sih CI nya ini nggak perlu masuk ke SAM-nya ya, ht.sam nya ya, cukup di mana aja, yang penting kita ada Composer. Kalau nggak ya kita masukin ke SAM-nya. Oke, kira seperti itu. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian controller. Nah, di bagian controller kita bikin sebuah controller baru, namanya sesuai sama tabelnya baru seperti ini ya. Tadi kalau di database ya tabel baru, kalau di sini cukup kita beri nama baru. Nah, kemudian kita edit di bagian sininya juga baru, pastikan awal hurufnya besar ya. Nah, di sini ada index. Nah, kita siapin beberapa function dulu ya. Ada banyak. Kemudian function, kalau saya sih sering ada seperti ini, form tambah. Oke ya, kemudian form ubah. Kemudian di sini ada function untuk
proses tambahnya, oke ya, kemudian dan ubahnya, oke, dan yang terakhir function hapus. Nah, penting kita sudah siap ini. Jadi di apa namanya, di controller baru ini dia bisa ada form tambah, form ubah, kemudian ada proses tambah, ada proses ubah, dan proses hapus. Nah, mungkin lebih gampangnya seperti ini kita kasih. Nah, di sini prosesnya, bukan di bagian sini, tapi di sini nih, bentar nih. Oke, ini proses. Kemudian di sini form. Nah, biar lebih gampang ya. Nah, kemudian untuk di bagian indeks ini, nah di bagian indeks ini khusus kita menampilkan data tabelnya, tabel barunya nanti kita. Nah, di sini koneksinya itu, nah di bagian page controller ya, ini kita buat sebuah protect SDB ya, seperti ini ya. Oke, kemudian sama satu lagi MD. Kalau saya sering pakai MD itu untuk model. Nah, untuk kalau DB nanti kita connect database-nya di DB. Nah, intinya kayak gitu. Oke, contoh nih S with DB ya, jangan lupa pakai this ya karena dia di luar dari function. Kemudian sama dengan, nah untuk koneksi database di CI4 cukup gampang sih, cukup pakai fungsi db connect, selesai. Nah, ini kita sudah terkoneksi ke database-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ya kita buat sebuah model terlebih dahulu nih kayaknya. Kita buat sebuah model baru dengan PHP ya. Nah, di sini setiap untuk CI4 itu awal sebelum membuat sebuah model maupun controller ya sering menggunakan namespace pp, karena dia model harus pakai model ya, model seperti ini. Kemudian use kode igniter model. Oke, kemudian baru kita bikin sebuah kelas. Oh iya, kita simpan aja dulu dengan format PHP. Nah, jangan lupa kita simpannya di bagian model. Nah, modelnya kita beri nama sesuai yang tadi, coba juga, model coba ya. Oke, kita kalau enggak sebutin aja untuk membedakan bahwa ini adalah sebuah model coba. Jangan lupa di sini formatnya mana PHP itu. Oke, sini. Nah, kita bikin sebuah kelas yang namanya juga coba. Kita extend kan, ke model. Oke, kemudian ini. Nah, di dalam sini kita buat beberapa variabel dengan format protect. Yang pertama adalah tabel. Nah, tabel di sini langsung kita isi. Nama tabel tadi apa? Tabel baru. Nah, seperti ini. Oke, kemudian primary key-nya apa? Primary key-nya, ini nanti ya kalau nggak ada ini. Nah, jangan lupa pakai ini. Primary key-nya adalah nomor ya. Yang penting kita ingat primary key-nya apa. Kemudian kita bikin lagi variabel allow field. Nah, kalau field di sini kita isikan array sesuai
fill tabel. Tadi ada nomor, kemudian kalau gini aja arraynya biar lebih simpel gini aja sih, array. Nah, nomor, kemudian nama, kemudian alamat, selesai. Oke, dan yang terakhir, oh ya Allah, filenya jangan lupa nih, selalu pakai dolar terlebih dahulu. Kita bikin satu lagi, protektif, return tipenya, return type-nya. Nah, biasanya sini saya sering pakai objek, array juga bisa, tapi saya sering pakai objek. Selesai. Gampang sih sebenarnya. Oke, model sudah jadi. Kemudian masuk ke sini lagi. Nah, kita bikin apa nih? Sebuah view sih kayaknya. Nah, view-nya di sini kita ganti ke return apa ini namanya? Sebenarnya apa sih sih? Sebenarnya coba juga v coba. Nah, simpan. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah karena di bagian indeks tadi ini kita bakal menampilkan data tabelnya, di sini berarti kita harus mengambil data dari database. Nah, kalau untuk mengambil data dari database itu cukup seperti ini, cukup s data. Nah, di dalam sini ada data ya, kemudian s list md, kemudian find all, selesai. Nah, kemudian selesai. Di sini kita tambahin data simpan. Nah, sekarang kita buat sebuah view baru ya, simpan aja di bagian views, masih menggunakan PHP. Coba ya. Oke, seperti ini yang 5 ya. Oke, sini daftar data tabel. Coba, nah yang paling sederhana sih seperti itu, 4 data tabel. Coba kemudian simpan ke dalam sebuah tabel ya. Oke, ya. Nah, dan PR ini ya, satu. Langsung kita kasih nomor seperti ini, nama sesuai yang ada di database ya, nama, alamat, saya, kemudian nah sini ya, kalau saya sini pakai perulangan. Tadi apa, data ya, ya, share. Oke, di sini tt oke. Ya, karena kita tahu ini apa ya, nomor kita copy aja di sini, kedua nama, alamat.
Oke, dan kita akhiri perulangannya. Baik. Nah, oke, kalau sudah, coba kita panggil si tadi, coba seperti ini. Oke, filenya oke, kayaknya belum berhasil. Kita akan di sini, coba kita lihat. Oh, bukan coba tapi baru, maaf. Baru, wow, saya salah apa ini ya sekarang? Coba kita cek. Biar lebih gampang mendeteksi apa yang salah. Nah, kita edit lagi di sini ya. Kita ganti development. Oke, biar kita tahu salahnya di mana ya. Kita lihat this reason barang itu set correctly. Bentar, develop. Oke, development. Oke, coba lihat error karena member function find all on null. Oke, oh sebentar, coba kita cek di bagian di sini belum kita list MB nya belum kita inisialisasi nih. Model apa tadi? M apa nih? M coba true aja di sini. Terus data list db. Oke, nah kalau sudah, apa nih, class add model not found. Model extendnya belum, nggak sih extend ke model? Oh, nggak ada S bro di bagian, cukup model saja. Selesai. Nah, dan coba nomor karena masih kosong ya, tidak kelihatan. Misal kalau kita mau tambah di sini nomor saya, nah kosongin karena auto increment ya. Oke, ada data ya. Nah, kalau di sini itu ada datanya, selesai. Jadi ada bisa ya. Nah, untuk nampilin data sudah bisa. Nah, sekarang gimana caranya untuk tambah, ubah, sama hapus. Oke, hal yang pertama berarti kita bikin tombol pakai ini aja. Right. Seperti ini ya, tambah. Oke, di sini kita arahkan ke page URL, kemudian apa tadi baru garis miring form tambah saya. Oke, baru form tambah. Nah, oke, kita klik. Oke, ini kosong ya. Nah, di form tambah kita cukup ini. Nah, dan kita ganti v sama ya, v tambah. Coba, oke, v tambah coba. Oh, data nggak perlu karena kita nggak membutuhkan data ya. Oke, nah di sini kita buat view-nya. Coba dulu v tambah coba. Oke ya, oke, tambah data tabel coba. Oke, nah sini apa saja, tambah data tabel coba.
Oke, nah ini kita bikin sebuah form ya. Form actionnya kita pilih metodenya dulu, metodenya post. Oke, kemudian di bagian action kita arahkan ke base URL, kemudian bagian baru tambah. Oke, kita tambah dulu. Nah, baru di sini kita bikin sebuah form atau kurang ya, for nama, hasilnya nama. Nah, untuk nomor nggak perlu sih, karena kenapa ya, karena auto increment, jadi nggak perlu dibikin form karena secara otomatis nilainya akan auto increment. Jadi cukup bikin orang nama atau isian nama aja ya. Input type-nya text, name-nya nama. Oke, kemudian sini juga input text, name-nya alamat. Oh ya lupa, sini harus kita kasih filter nih, label for alamat. Oke, kemudian kita buat tombol button simpan, tipe submit. Oke, kayaknya sudah sih. Nah, kalau sudah bisa kita cek di sini nama ya, karena sederhana jadi ya tampilnya apa adanya ya, nanti bisa dimodif sesuai selera lah. Nah, setelah ini kita edit nih di bagian kontrol barunya, di bagian proses summary. Nah, tapi ini kita menggunakan fasilitas model yang ada di CodeIgniter nih. Untuk prosesnya kalau menurut saya sangat gampang sih, cukup seperti ini. S this ND insert. Apa yang mau kita insert? Data. Dan datanya itu berupa form ya, form isian yang metodenya post. Cukup seperti ini. List request get, jangan lupa get post. Selesai. Coba kita save. Nah, kita coba ya, kita refresh dulu nama kita, alamatnya di mana, kita simpan. Oh sebentar, kalau field must be space for detail. Di bagian model ini kayaknya nomor nggak perlu nih. Oke, kita simpan ya. Kita ulangi lagi, kita kirim ulang. Oh tetap sama. Oh halo, sini kurang bro, salah ternyata ya, ternyata kurang allowed, kurang ajar ya. Oke, jadi kita kembaliin aja di sini, nomornya juga tetap, tapi karena nomor nggak kita daftarin di form tadi nggak mau ya, ternyata di sini nggak ada W-nya, kurang teliti saya, maaf. Oke, kita refresh aja lagi. Oke, nggak ada ini ya. Nah, kita kembali aja, kita refresh kita di mana, jadi tak proses sama saya. Nah, biar lebih gampangnya di bagian baru ini, nah kita redirect aja, return redirect.
tuh apa? Oke, URL baru kan. Oke, coba kita tambah sekali lagi ya, apakah dia bisa direct, namanya Masamu. Oke, kita simpan. Oke ya, Masamu sudah nama. Oke, proses tambah selesai ya. Kemudian kita ke proses editnya. Di proses edit berarti gini aja lah biar lebih gampang. Kita copy paste saja. Oke, di sini tambah, kita ganti ubah, terus di sini kita kode seperti ini. Oke, kode sebagai rujukan di mana yang mau kita rubah ya. Oke, kemudian karena dia ubah, berarti kita harus memanggil database sesuai kode yang di sini untuk kita ubah. Data kita xvis md, dan md ini yang model ya. Kemudian find ya, apa yang mau kita find, kd s kd saya ini with data. Oke, nah sama di bagian view yang ada di sini kita copy aja ya biar lebih gampang. Oke, di sini kita apa ya, ubah. Kemudian di bagian input value nya kita isi. Karena tadi data, karena dia objek ya, untuk di model tadi kita ini sebagai objek cukup seperti ini. Oke, ini juga sama. Nah, di sini kita ganti alamat. Oke, oh ya, boleh ingat di bagian cobanya ini. Nah, di sini kan belum ada nih, jadi kita kasih seperti ini, aksi ya maksudnya. Nah, di bagian sini jadi oke, apa ubah. Oke, kita arahin ke paste URL form, bukan, dari baru dulu, baru miring form ubah. Nah, di sini kita tambahin nomor kodenya. Nah, seperti ini. Oke, sekalian untuk hapusnya. Hapus. Kalau di sini kita langsung ke bagian hapus apa ya, hapusnya? Oke, hapus. Oke, nah ini kayaknya sudah ya. Coba kita cek. Kita ubah untuk yang nomor 2. Kita di mana ya? Oke, kembali nomor 3. Oke, suri nama kita ganti, ambil saja. Oke, kita simpan. Kamu ya, ms kamu ganti ambil no. Kita cek dulu kalau di sini nambah karena apa? Wah, ternyata di sini di bagian baru tadi, ternyata bentar,
keluar di sini bagian ubah belum. Ini gini aja sih, kita copy aja di sini. Ini kita belum ngarahin tadi ya, insert kita ganti update. Nah, apa yang kita update? Kodenya. Nah, di sini kode, koma, baru datanya. Oke, terus di bagian ubah ini ternyata masih tambah ya, jadi dia tambah tadi harusnya bagian ubah, dan di data sebentar. Ya, sebenarnya sama aja ya, data data nomor simpan. Oke, kita ulangi lagi. Di nomor 4 ini ya, kita ubah semua lah namanya jadi Anda luar biasa kerja simpan. Oke, yang nomor 4 jadi Anda luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu untuk update-nya atau ubahnya ya. Simple, pokoknya simple, sederhana sekali lah. Nah, yang terakhir adalah hapus. Nah, untuk yang hapus, kita coba arahan baru hapus sudah. Nah, kita masuk ke baru hapus ini. Oke, kita kasih ini sederhana lah pokoknya ya. Oh ya, di bagian sini kita delete sini. Jangan lupa kan kode bagi rujukan apa yang mau kita delete. Oke, langsung habis itu kita direct. Oke, start. Oke, kita refresh. Nah, coba kita hapus yang nomor, yang biar data nomor 3 ya, hapus. Oke, nomor 3 sudah ke hapus. Nomor 4 hapus bisa. Nomor 2 hapus. Mau semua bisa. Tambah lagi adalah majalah Masa Muda. Oke ya. Nah, karena auto improvement jadi kira-kira seperti itu. Simple sekali ya, kayaknya sih simple. Kalau kita lihat, coba kita lihat nih codingan si CRUD sederhana menggunakan CI4 nih ya. Dimulai dari controllernya, dia kontrolnya seperti ini, yang indeks. Nah, indeks di sini ini menampilkan data yang ada di tabel. Cukup sederhana untuk menampilkan data dari database. Cukup list find all atau ambil semua data find all dari MD ini kita inisialisasi di bagian base controllernya. Dengan protect db MD. Nah, MD kita ambil dari model coba. Nah, model cobanya seperti ini. Kita inisialisasi atau kita kenalkan nama tabelnya adalah tabel baru, primary key-nya adalah nomor, dan field apa saja yang boleh kita otak-atik. Itu ada nomor, nama, sama alamat. Nah, semisal kita punya tabel yang berbeda, ya sama aja, tinggal kita ketik nama tabelnya apa, primary key-nya apa, dan field-nya ada apa aja, kita kasih semua di sini. Nah, untuk return type-nya, tipenya boleh. Di sini saya sering menggunakan objek ya, pakai objek. Kalau kalian bikin array ya pakai array. Nah, cukup seperti ini. Untuk modelnya. Nah, kita bisa menggunakan model tadi dengan find all untuk mencari semua data. Nah, kemudian di sini ada find aja. Di sini untuk mencari data berdasarkan kode atau berdasarkan primary key-nya. Kemudian untuk prosesnya kita bisa insert datanya. Apa yang kita insert adalah data request post kalau kita pakai post, atau get kalau kita pakai get. Kemudian ubah cukup pakai update primary key-nya, kode di sini. Kemudian apa yang mau kita update ya. Kemudian untuk hapusnya cukup delete. Nah,
sesimpel ini. Dan saya sangat pertama belajar itu, wah keren nih, kayaknya harus saya bagikan sama teman-teman, walaupun saya juga kurang begitu mahir, tapi melihat kode Ignition versi 4 ini yang sesimpel ini prosesnya, saya sangat tertarik untuk berbagi ke kalian. Ternyata simpel ini ya, walaupun cara penjelasannya agak sedikit aneh gitu ya, tapi simple, sangat simpel, dan saya suka. Semoga kalian juga suka melihat video yang agak aneh, tutorial agak aneh seperti ini. Oke, nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian di bagian view-nya yang kita tinggal menyesuaikan view ubah, view coba di sini ya untuk menampilkan data tabelnya, kemudian ditambah untuk form tambahnya ya, kira-kira seperti itu. CRUD sederhana sekali dari CI versi 4. Oke, nah mungkin cukup sekian dulu video tutorial CRUD sederhana versi CI 4. Nah, untuk video berikutnya mungkin kalau sempat ya, saya akan berbagi tutorial membuat CRUD tapi levelnya tidak sederhana, mungkin di atas sederhana. Karena apa? Karena CRUD nanti itu hanya terdiri dari satu controller, satu model, dan 3 view, yang dimana satu controller ini bisa menangani semua tabel yang ada pada database ya, semua tabel yang ada pada database ya. Nah kira-kira seperti itu. Dan satu modelnya juga bisa menangani tambah, ubah, sama hapus dari semua tabel yang ada pada database. Kemudian view-nya juga ketiga, dari view menampilkan, mungkin ada 4 ya. Yang pertama menampilkan list tabel apa aja, kemudian data yang ada pada tabel, kemudian form tambah sama ubah, mungkin bisa dijadiin satu ya, karena malah tidak semuanya. Nah kira-kira seperti itu. Nah semoga aja ada waktu untuk membuat tutorial satu controller untuk semua tabel yang ada pada database-nya. Oke, mungkin sekian dulu tutorial singkat yang agak aneh ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.